I fell and lost to the war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I'm gonna get up again. Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 Asuransi Syariah 5C akan memaparkan materi mengenai pasar keuangan. Untuk perkenalan masing-masing dari kami, ada di masing-masing video pembelajarannya ya. Jadi, ditonton sampai habis. Langsung aja kita masuk ke video pembelajarannya ya. Selamat menonton! Gonna get up, gonna get up, gonna get up again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Mega Putri dari jurusan Asuransi Syariah 5C. Baiklah, di sini saya akan membahas apa itu pasar uang dan apa saja ciri-ciri pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana dalam jangka pendek yang biasanya itu kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang ini sendiri menjadi sebuah wadah pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen yang membutuhkan dana, baik itu bertemu secara langsung ataupun melalui perantara atas setiap transaksi permintaan ataupun penawaran sejumlah dana, surat-surat berharga dalam jangka pendek. Dari segi sifatnya, pasar uang ada 2 jenis. Yang pertama, pasar uang secara langsung, customer money market, and then yang kedua itu pasar uang terbuka, open money market. Nah, pasar uang secara langsung itu dapat kita temui pada setiap tempat lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank koresponden yang menawarkan dana-dana kepada nasabah setempat dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung. Adapun open money market, pasar uang terbuka, suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai provinsi diperukurkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek. Adapun ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, transaksi jual beli tidak terikat pada tempat dan waktu tertentu. Yang kedua, hanya memenuhi jangka pendek. Dan yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan kepada pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Assalamualaikum teman-teman. Saya Kiat Jackson Sitorus dari kelompok 3. Salam kenal ya. Nah, jadi teman-teman, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi dari kelompok 3. Nah, salah satu materi yang akan saya jelaskan adalah fungsi pasar uang, di mana menurut kelompok kami sendiri, yaitu kelompok 3, fungsi pasar uang ini ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah mempermudah masyarakat yang membutuhkan dana modal untuk jangka pendek. Yang kedua adalah membeli sertifikat Bank Indonesia, di mana itu menjadi fasilitas bagi masyarakat. Yang ketiga adalah programnya, di mana program ini untuk memeratakan bagi semua masyarakat. Yang keempat adalah perantara, di mana perantara untuk perdagangan surat berjangka pendek tersebut. Yang kelima adalah dana, penghimpunan dana itu untuk jangka pendek. Yang keenam adalah pembiayaan bagi perusahaan yang menginginkan investasi. Nah, yang terakhir adalah perantara investor luar negeri yang ingin menanamkan dana jangka pendeknya di Indonesia. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tujuan pasar uang, di mana menurut kelompok 3, tujuan pasar uang ada 2 pihak. Di mana teman-teman, pihak yang pertama itu adalah pihak yang membutuhkan dana. Pihak membutuhkan dana tersebut dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adalah kebutuhan untuk jangka pendek. Lalu yang kedua kebutuhan likuiditas. Yang ketiga adalah kebutuhan modal kerja. Nah, pihak yang kedua terakhir ini adalah yang menanamkan dananya, di mana yang menanamkan dana ini juga terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Lalu, bagian kedua adalah membantu pihak-pihak yang kesulitan keuangan. Lalu, pihak yang ketiga yang terakhir nih, yaitu spekulasi.
Nah, dengan tadi tujuan pasar uang, jadi kita bisa ngerti nih apa tujuan pasar uang hingga fungsi pasar uang itu sendiri. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Fajaria Sabda. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pelaku-pelaku pasar uang, di mana para pelaku pasar uang adalah mereka yang meminjam dana atau demander dan mereka yang meminjamkan dana atau supplier. Nah, pelaku-pelaku pasar uang ini terdiri dari yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah adalah peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan akan dibayar dari penerimaan pajak. Selanjutnya ada Bank Sentral. Bank Sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bank Sentral mengendalikan SBI untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang pada akhirnya dapat mengatasi inflasi. Di mana mekanismenya adalah bila jumlah uang yang beredar terlalu banyak dan akan mengakibatkan inflasi, maka Bank Sentral dapat menekannya dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia. Kemudian sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar terlalu sedikit sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka Bank Sentral dapat menambahnya dengan cara membeli SBI dari masyarakat. Selanjutnya ada bank komersil. Bank komersil memegang sekuritas pemerintah yang aman karena risiko yang rendah sebagai cadangan sekunder. Selanjutnya ada sektor bisnis. Sektor bisnis di sini adalah perusahaan besar aktif dalam melakukan jual beli instrumen pasar uang untuk dua tujuan, yaitu untuk menyimpan dokumen kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan menyimpan dananya di bank yang relatif rendah karena dibatasi oleh regulasi, dan juga untuk mencari dana pinjaman jangka pendek dengan biaya yang relatif lebih murah karena adanya skala ekonomis. Pelaku pasar uang yang selanjutnya adalah perusahaan sekuritas dan investasi. Di antaranya ada perusahaan sekuritas, di mana perusahaan sekuritas ini mendiversifikasikan bisnisnya dengan aktif dalam pasar uang sebagai dealers yang memiliki persediaan dana dan siap melakukan jual beli sekuritas pasar uang. Nah, keberadaan perusahaan sekuritas sebagai dealers ini membantu terbentuknya pasar sehingga mereka disebut sebagai pencetus pasar. Kemudian, ada juga perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berpartisipasi di pasar uang dengan menerbitkan commercial paper atau CP secara berkelanjutan untuk memperoleh dana yang dialokasikan untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dan sektor bisnis. Dan yang terakhir adalah perusahaan asuransi. Untuk perusahaan asuransi, biasanya mereka mengalokasikan dananya ke sekuritas yang lebih liquid. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya yang lain juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua untuk menyaksikan video ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.